Nah, sebetulnya seperti apa dan bagaimana sih BPOM mengawasi dan menguji produk serta bahan makanan serta minuman agar aman dikonsumsi? Oke, kalau gitu kita langsung tanya Jason kali ya Naila, karena Jason akan tanyakan langsung juga kepada narasumber dalam segmen Ketok Pintu. Jason, silakan Jason, hari ini mau bertanya ke siapa Jason? Halo, selamat pagi Valen dan Naila. Tentu hari ini saya akan bertanya dengan Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar. Kalau tadi Valen dan Naila bertanya bagaimana sih proses pengujian makanan, pangan, obat-obatan yang ada di sini. Nah, kebetulan ini saya sudah ada di salah satu lorong laboratorium kimia pangan yang ada di kantor Badan POM. Sebenarnya ada beberapa laboratorium yang ada di sini dan bahkan di sini ada 3 lantai dan itu berbeda-beda semua. Obat sendiri, kemudian pangan sendiri. Nah, kali ini saya akan menemui Kepala Badan POM langsung Prof. Taruna Ikrar dalam segmen Ketok Pintu. Baik, langsung ya kita ketok pintunya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Taruna Ikrar. Prof, boleh saya hai ke pemirsa Selamat Pagi Indonesia, Prof? Pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Iya, boleh kita kesini agak lebih dekat lagi ya, Prof ya? Ini laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oh gitu, izin ya? Pangan ya. Oke, ini untuk menguji apa nih Prof? Biasanya kalau yang di lab yang di ruangan ini, Prof? Lab seperti ini kita sebut dengan zat-zat adiktif atau tambahan, kayak semacam makanan bahan tambahan. Taruhlah misalnya sebuah kemasan khusus, terus ada tambahannya macam-macam, apakah zat pewarna, apakah zat macam-macam, termasuk zat pengawet. Nah, di sini kita bisa lihat apakah makanan itu mengandung zat pengawet, ataukah makanan itu mengandung zat tambahan, atau cuma murni hanya sekedar makanan utama, misalnya glukosanya ada, kemudian karbohidratnya, kemudian proteinnya. Oh, kandungannya gitu ya. Nah, jadi ini khusus laboratorium untuk pengujian itu. Jadi sebelum pangan-pangan itu dikonsumsi masyarakat Indonesia, itu diujinya di ruangan ini dulu Iya, ya, Prof, di ruangan ini. Coba lihat tuh, kita punya. Apa tuh, Prof? Kalau sebelah kanan tuh apa sih, Prof? Ya, itu bagian dari alat kromatografi ya, dengan HPLC. Ini HPLC itu untuk melihat dia punya konten daripada partikel-partikel yang ada di dalam kandungan makanan. Makanan gitu ya. Nah, ya kita sistemnya computerized semuanya, tapi kan bahannya perlu ada. Bahannya perlu ada untuk sampelnya gitu ya, Prof sampel. ya. Jadi sederhananya begini, bukan kita mau menemukan jenis makanan apa yang baik atau tidak, tapi kita kan di sini adalah regulator. Kita memberi surat izin edar. Apakah itu obat impor? Ini bukan obat, makanan ya. Apakah ini makanan impor atau makanan dalam negeri? Kalau makanan dalam negeri kita surat izin edarnya namanya MD. MD itu makanan domestik. Nah, kalau makanan dari luar negeri namanya ML. Makanan luar negeri. Makanan luar negeri. Ya. Nah, jadi makanan-makanan impor itu kode dari Badan POM-nya adalah ML. Nah, biasanya kalau kita melihat di labelnya itu kan ada zat-zat tambahan. Nah, tapi kalau di labelnya dia tidak ada zat tambahan, itu berarti kan tidak ada zat tambahan. Nah, tapi kita mau pastikan apakah betul apa yang dia katakan. Jangan sampai kan ini jadi industri sama masyarakat dikonsumsi. gitu ya. Nah, jadi itu untuk mengecek zat tambahan sini. Kita punya ada 4 laboratorium besar kan ruangan di sini. Bukan hanya ini kan untuk tambahan, terus mikrobiologinya, kemudian ada zat-zat gizinya, kemudian logam beratnya. Obat tadi di atas juga ada ya? Ada periksa ya. Obat juga ada, ini makanan. Betul. Tapi ini khusus untuk pangan gitu ya? Untuk pangan, untuk zat tambahannya. Untuk zat tambahannya sekali lagi ya? Nah, misalnya pemanisnya, apanya semuanya itu. Gulanya, ya kan, garamnya, natriumnya semua dicek gitu ya. Kita cek di sini. Wah, ini penjelasannya sangat detail sekali pemirsa, dan saya dapat informasinya ini bahkan jadi laboratorium rujukan untuk di kawasan Asia atau Asia Tenggara nih, Prof? ASEAN. Asia. ASEAN. Jadi mereka dari berbagai negara, misalnya ada sampel makanan tambahan yang ingin diuji, itu juga bisa dilakukan di sini. Dilakukan di sini. Itu cuma Indonesia yang punya di ASEAN atau negara-negara lain juga ada, Prof? Tentu begini, kita yang termasuk
termasuk yang tercanggih lah. Wih. Nah, tercanggih dan kita harus paham ini ada 4 tingkat ini, ya kan? Dan ini bagian dari bangunan lama ini. Iya. Udah mungkin sejak kemerdekaan ada, tapi ruangan-ruangannya kita perbaharui. Betul. Jadi kan ada laboratorium untuk pangan, ada laboratorium untuk kosmetik, ada laboratorium untuk obat. Bahkan ada laboratorium untuk penelitian. Oke. Jadi bahkan ada animal model. Kita punya semua tempatnya dites ya. binatang-binatang coba ya. Karena kan kita juga punya regulasi yang atur itu. Iya, betul. Izin yang namanya uji klinis, Badan POM yang keluarkan. Oke. Nah ini contohnya. Termasuk ini teman-teman di laboratorium, Iya. inilah kurang lebih pekerjaan sehari-harinya ya untuk mengecek bahan makanan. Termasuk yang masket itu dicek di sini juga, sama cemilan Letau itu juga di sini Iya, juga ya dari betul. Tiongkok tuh. Iya, Oke. Tapi kalau yang masket itu aman kan? Sudah dikonfirmasi Iya, aman sudah gitu dikonfirmasi ya, aman. Prof ya. Iya. Oke. Kalau yang cemilan yang kemarin juga sempat viral bikin anak SD pada keracunan, Nah itu gimana tuh? Prof? dalam uji Patiau. coba ada 2, bukan hanya di sini, tapi ada juga tempat lain di laboratorium mikrobiologi. Kita temukan adanya Bacillus cereus. Oke. Bacillus cereus itu Baik. jenis bakteri yang bersifat gram positif. Ya. Ditemukan ada Dan bakteri di situ ya. ditemukan ada bakteri. Baik. Kalau ditemukan bakteri 1 atau 2, ini banyak. Ini banyak ya jumlahnya ya, makanya kemudian langsung ditarik oleh Badan POM Iya. gitu ya. Nanti kita akan tanya lagi ke Prof. Ikrar terkait dengan apa sih yang jadi tantangan-tantangan terbesarnya, apalagi di pemerintahan baru ini terkhusus untuk Kepala Badan POM dan juga Badan POM secara institusi. Dan kenapa ya Prof. Ikrar udah capek-capek berkarir di Amerika jauh, balik lagi ke Indonesia. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, tamu-tamunya di segmen Ketok Pintu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.